الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين، الذي جعلنا وإياكم من عبادك المتقين. صلاة وسلام دائمين على رسول الله محمد بن عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah pada malam yang ke-10, insyaallah Allah berikan kita beribu-ribu macam nikmat, sehingga nikmat-nikmat Allah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kiranya kita sebagai hamba Allah ini menghitung-hitung nikmat Allah, pasti dan pasti kita tidak mampu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sehat semua? Luar biasa. Alhamdulillah, pada malam hari ini detik-detik terakhir pada hitungan 10 malam yang pertama pada putaran bulan suci Ramadan. Putaran pertama itu disebut dengan Syahrul Rahmah atau Syahrul Rahmah. Artinya dalam bulan ini 10 pertama itu penuh syarat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas. Kemudian putaran yang kedua, 10 malam yang kedua, mulai dari 11, 12, 13 sampai 20, itu disebut dengan Syahrul Maghfirah. Apa bu? Syahrul Maghfirah. Artinya maghfirah itu penuh syarat dengan ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita sebagai hamba Allah, tidak mungkin tidak kita berdosa. Jangankan kita sebagai hamba biasa-biasa, manusia biasa, nabi-nabi ada dosanya. Nah, oleh karena itu diturunkan bulan suci Ramadan, 10 malam yang kedua itu dikenal dengan Syahrul Maghfirah, mulai besok malam. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala habis-habisan mengampuni dosa. Siapa orang yang diampuni dosanya? Bagi orang yang penuh keyakinannya, bagi orang yang penuh keimanannya. Lalu terakhir, bagi orang yang penuh keikhlasannya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, itu baru diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia dikenal dengan Syahrul Maghfirah. Paham? Yang penting jangan ngantuk aja. Lalu
3 periode bulan suci Ramadan yang terakhir apa Bu? 10 malam yang terakhir. Nah inilah letak kunci seluruh puncak ibadah itu pada 10 malam yang terakhir. Baginda Rasul ketika 10 malam terakhir itu tidak pernah tidur. Memang Rasulullah tidak pernah tidur semestinya, baik di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana maksudnya Rasulullah tidak tidur? Ya secara jasa yang dilihat sebagai kasat mata kita manusia, beliau tidur, tapi hatinya hidup, berzikir sampai terdengar oleh telinga para sahabat getaran jantung, detak jantung baginda Rasul itu berzikir kepada Allah, maka tidak dikatakan tidur Rasulullah. Pada 10 putaran yang terakhir itu Rasulullah juga mengikat pinggangnya, mengikat seerat-eratnya, membangunkan seluruh keluarganya sampai bengkak kakinya, ibadah rukuk sujud kepada Allah. Ada yang bengkak, ada yang bengkak. Paling nggak semua ulang. Nah itu 10 yang itu puncak, itu disebut dengan pembebasan daripada jilatan api neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan 10 malam yang terakhir itu sebagai puncak, disitulah umat Nabi Muhammad bersiap-siap. Oleh para ulama, dia akan menurunkan Lailatul Qadar di situ. Jadi 3 momentum di dalam bulan suci Ramadan. Sekarang malam ini adalah malam yang ke-10. Betul? Jangan tidur saja. Yang penting paham. Saya kalau berdiri memang kalau nggak paham percuma. Saya pun malas sebenarnya. Tapi karena semangat, kemudian paham apa yang saya sampaikan, insya Allah. Lalu apa yang terjadi pada 10 malam yang pertama ini? Yang terjadi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah saya sebutkan satu malam dalam satu kitab Durrah An-Nasihin li Fadailil A'mal, itu baris yang ke-22 sekarang dari atas, dari bawah baris yang ke-9. Silakan baca kalau kitab Durrah An-Nasihin. Apa yang terjadi? Faka'annama Abdullah Ta'ala ka'ibadatul Nabi alaihi salatu wassalam. Ini malam yang ke-10 nih, ibu-ibu. Sekali lagi, malam yang ke-10 yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faka'annama Abdullah Ta'ala ka'ibadatul Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau yang semalam itu kaibadat Ibrahim alaihissalam, ma'aqa Ibrahim alaihissalam, 9 ma'aqa Musa alaihissalam. Ya, ibaratnya seluruh nabi-nabi ulul azmi itu terkumpul nilai-nilai ibadah yang dikerjakan oleh para nabi itu terkumpul sekarang pada bulan suci Ramadan. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kumpul. Nah ini yang saat ini sekarang keibadatin Nabi alaihi salatu wassalam.
sebagaimana ibadahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita dapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Bagaimana dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah. Jelas. Bagaimana dosa-dosa kita tidak diampuni, sedangkan ibadah satu malam pada malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan ini keibadatin Nabi sebagaimana ibadahnya baginda Rasul. La ilaha illallah. Sedangkan baginda Rasul ibadah tidak pernah tidur siang malam. Mata beliau tertidur, tetapi hati bergetar mengingat Allah. Luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Maka sungguh sangat-sangat berugi terhadap umat Nabi Muhammad yang tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ini. Jangankan malam ini, malam ini aja udah jarang-jarang. Betul. Dari malam pertama nggak pernah terjadi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan ya kita jangan ini. Yang terpenting sekarang yang sedikit ini harus semangat. Jangan melihat yang lain, yang banyak di luar sana. Kita ingat diri kita. Biarkan Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Mereka belum dikasih hidayah oleh Allah. Bagaimana hidayah Allah? Itu hidayah Allah bagi orang itu. Kita tidak boleh mencela mereka. Kita tidak boleh memarahi mereka. Kita tidak boleh membenci mereka, menghasut mereka. Biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Memang hidayah itu adalah milik Allah. Contoh, saya kasih contoh. Apakah Rasulullah tidak cinta kepada Abu Talib, pamannya? Cinta, senang, kasih sayang. Sedangkan Abu Talib betapa cintanya kepada baginda Rasulullah. Apa kata Abu Talib? Jangan kau sentuh Muhammad. Jangan coba-coba menghasut, mendengki atau membunuh Muhammad. Sedangkan Muhammad apabila kau sentuh, kau benci, kau dengki, apalagi membunuhnya, langkahi dulu mayat saya. Saking luar biasa cintanya Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Tetapi Abu Talib itu tidak mau beriman, mengimani Rasulullah, Rasulullah baginda Nabi. Dia tidak percaya. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Tetapi cinta kasih sayangnya itu berlebihan terhadap Nabi Muhammad. Siapa yang mengganggu Muhammad, langkahi mayat saya. Itu kata Abu Talib. Sedangkan baginda Rasul betapa cintanya terhadap Abu Talib. Sedangkan bagaimana Abu Talib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa risalah baginda Rasul, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Baca dalam surah Al-Qasas, kalau tidak salah ayat 79. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak pernah mampu memberikan hidayah terhadap hamba-Hamba-Ku. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi aku Muhammad yang akan mampu memberikan hidayah kepada hamba-Hamba-Ku. Rasulullah tidak mampu. Lah apalagi kita menyuruh orang salat tarawih. Betul. Bagaimana kita menyuruh orang sholat? Akan tetapi mengajak, mendidik, mengajari itu adalah kewajiban kita. Sampaikanlah kewajiban kita walaupun satu ayat. Kalau bisa kita ajak, kita rangkul mereka. Jangan benci, jangan dendam, jangan hasut mereka. Biarkan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hidayah Allah, pasti
dia juga akan diampuni oleh Allah. Dia juga akan mau beribadah kepada Allah. Jelas? Jelas. Saya kalau serius ini semangat itu, ibu-ibu gak serius, apalagi bapak-bapak. Ya, oke. Sedikit ya. Nah, 2 menit lagi. 2 menit. Nah, sekarang malam yang ke-10 ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur. Tidak ada henti-hentinya kita bersyukur. Ada kita duduk di masjid, ada kita duduk di musholla, maka naiklah ibadah kita itu ke ibadatin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ibadahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad yang mengerjakan salat tarawih pada malam yang ke-10. Maka dikenal Ramadan syahrul ummati, maka dikenal bulan suci Ramadan adalah sebagai bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama salat tarawih. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pegang sebaik-baiknya sehingga kita mampu untuk beramal saleh dengan sebaik-baiknya, penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh keikhlasan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.